Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, dan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Sebelumnya, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan yang kedua ini, kita akan melanjutkan materi Bab 1 Sejarah Kebudayaan Islam mengenai dakwah awal permulaan Islam. Di dalam materi yang kedua ini, kita akan membahas mengenai As-Sabiqunal Awwalun, yaitu mengenai para sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Orang-orang yang pertama menerima seruan Islam atau As-Sabiqunal Awwalun adalah keluarga dan sahabat yang terdekat, yaitu yang pertama Bunda Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib, ini saudara sepupunya, yang waktu itu Ali bin Abi Thalib ini belum genap berusia 10 tahun, sehingga masih remaja. Kemudian selanjutnya ada Zaid bin Harisah, mantan budak Nabi Muhammad SAW yang kemudian diangkat anak oleh beliau. Selain itu ada sahabat beliau yang bernama Abu Bakar. Abu Bakar ini selain sahabat beliau nanti akan menjadi mertua Nabi Muhammad SAW. Setelah keluarga dan sahabat terdekatnya masuk Islam, Nabi Muhammad SAW melanjutkan dakwahnya kepada sahabat yang lainnya. Begitupun Abu Bakar. Abu Bakar ini juga giat mendakwahkan ajaran Islam kepada para sahabat dekatnya. Kita tahu bahwa Abu Bakar adalah seorang saudagar yang kaya, yang disenangi banyak orang karena berakhlak mulia dan terkenal ramah. Oleh karena itu, Abu Bakar ini memiliki banyak sahabat. Usaha Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar ternyata tidak sia-sia. Beberapa sahabat dan kerabat mereka masuk Islam. Di antaranya ada Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, dan Abdurrahman bin Auf. Mereka itulah yang kemudian menjadi pelopor penyiaran ajaran Islam. Setelah itu masuk Islam pula Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah, Salmah bin Abdul Asad al-Makhzumi, Arqam bin Abi Arqam, Utsman bin Mas'un, Ubaidah bin Haris, Fatimah bin Khattab, ini saudaranya Umar bin Khattab, yakni adiknya Umar bin Khattab, kemudian Habab bin Ar dan Abdullah bin Mas'ud. Mereka yang mula-mula memeluk Islam itu kemudian mendapat julukan As-Sabiqunal Awwalun, yang artinya orang yang pertama-tama masuk agama Islam. Kemudian Nabi Muhammad SAW ini membina para sahabat yang telah beriman itu dengan ajaran-ajaran tauhid, yaitu mempercayai bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan beliau adalah utusannya. Selain nama-nama tersebut di atas, masih banyak pengikut Nabi Muhammad SAW yang masuk Islam secara diam-diam. Kebanyakan dari mereka itu adalah para budak dan orang-orang miskin. Untuk menyampaikan ajaran Islam kepada kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW menggunakan rumah salah seorang sahabatnya yang setia, yaitu Arqam bin Abi Arqam yang terletak di dekat Bukit Safa.
Pembinaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap kaum muslimin dalam mengajarkan agama Islam diantaranya yang pertama, pembinaan akidah. Pembinaan akidah ini bertujuan agar kaum muslimin meninggalkan penyembahan berhala dan meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak ini bertujuan agar kaum muslimin berbudi pekerti luhur, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti berjudi, mabuk-mabukan, merampok, dan perbuatan tercela lainnya. Kemudian yang ketiga, pembinaan sosial kemasyarakatan. Pembinaan sosial kemasyarakatan bertujuan untuk menertibkan kehidupan masyarakat agar sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Mereka diajarkan untuk mencari rezeki yang halal, menyayangi sesama, saling menghormati dan tolong-menolong, bergaul dengan baik, bertetangga dengan baik, dan sebagainya. Nabi Muhammad juga mengajarkan untuk menyayangi kaum perempuan. Bangsa Arab jahiliyah sangat memandang rendah kaum perempuan, bahkan mereka tega membunuh anak-anak perempuan mereka. Hal itu karena mereka merasa malu dan hina jika mempunyai anak perempuan. Sahabat Umar bin Khattab pun pernah membunuh anak perempuannya sebelum ia masuk Islam. Namun setelah masuk Islam, ia menyesal dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan derajat yang sama. Demikianlah pembahasan kita mengenai as-sabiqunal awwalun, yakni mengenai orang yang pertama-tama masuk agama Islam, dan juga pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita cukupkan materi pertemuan kedua kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat, jaga iman, jaga imun, semoga aman, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.